Bismillahirrahmanirrahim. Organisasi produk Indonesia itu menurut saya yang paling asli, yang paling dapat diikuti itu adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dua itu. Makanya anak saya Naila itu tak suruh ngapalkan guru-gurunya NO dan guru-gurunya Muhammadiyah. Tapi kan dua-duanya kita nggak bisa milih. Mau pilih Muhammadiyah apa milih NO? Ya, kalau saya pasti pilihan sesuai dengan guru saya, yaitu NO, Nahdlatul Ulama, karena guru-guru saya Nahdlatul Ulama. Jadi aslinya banyak sekali kesamaan NO dan Muhammadiyah ini, samanya banyak sekali. Cuman mulai ada perbedaan itu mulai adanya namanya majelis tarjih. Kalau di NU itu mulai ada bahsul masail. Jadi penyelesaian masalah kalau di NU itu bahsul masail. Tapi kalau di Muhammadiyah namanya majelis tarjih. Saya kutipkan ini, saya dapat buku dari beberapa teman, bukunya Muhammadiyah yang tempo dulu, yang zamannya pendiri apa? Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau saya lihat, nanti sampean tak kasih tahu kenapa kok ini bisa beda sekarang ini ubudiyahnya. Tapi perbedaan NU dan Muhammadiyah masih sebatas rata-rata furu'iyah, tidak membahas masalah akidah. Makanya kalau furu'iyah kita tidak apa ya, fan aja, tidak begitu masalah. Tetapi kalau masalah akidah ya kita harus tegas. Tapi kalau urusan furu'iyah silahkan, tapi kita tetap memilih Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama yang paling kita yakini paling benar. Kalau dalam kitab fikih Muhammadiyah, ada kitab fikih Muhammadiyah, penerbitnya Muhammadiyah, penerbitnya ini ya, Muhammadiyah bagian Taman Pustaka Yogyakarta. Jadi ini penerbitnya Muhammadiyah sendiri, jilid 3 tahun 1925 Masehi. Itu di sana dikatakan bab sholat sunnah. Di babnya bab sholat sunnah halaman 49 sampai halaman 50. Itu di sana kan sholat sunnah macamnya banyak. Ada sholat sunnah qobliyah, ada sholat sunnah istisqa. Yang nomor 6 itu sholat taraweh. Lah ternyata di Muhammadiyah, di bukunya Muhammadiyah sendiri itu ternyata sholat taraweh di sana dikatakan sholat taraweh yaiku sholat 20 rakaat. Berarti zamannya Kiai Ahmad Dahlan sholat taraweh itu berapa rakaat? 20. Sama nggak dengan NU? Sama dengan 20. Jadi aslinya sama sih persis. Nanti kenapa beda saya terangkan ke akhir. Kemudian yang nomor 2, kesamaan kita dengan Muhammadiyah. Nomor 2 mengenai masalah bab sunate dino Jumat. Ada di sana namanya bab sunate dino Jumat. Pakai bahasa Jawa memang. Itu halaman 57, alinea terakhir. Itu dikatakan begini. Haram nyambut gawe, ini Jawa karena kitabnya Jawa. Haram nyambut gawe golek bondo dunyo ono ing dino Jumat. Haram bekerja di hari Jumat. Sakwuse adzan kang kapindo tumeka sakwuse salat Jumat. Kalau saya bilang setelah adzan yang kedua, berarti adanya berapa kali? 2 kali. Sekarang Muhammadiyah tarawehnya tidak 20 tapi menjadi 8, ditambah witirnya menjadi 11. Sekarang Muhammadiyah adanya 1 tidak 2. Padahal zamannya Ki Ahmad Dahlan adanya 2, kitab Muhammadiyahnya juga 2. Yang lebih beda lagi kalau sekarang itu doa kunut. Zaman saya di pondok dulu, anak itu kalau santri gak kunut itu digojloki koncone, oh Muhammadiyah ini mulai gak kunut. Padahal kunut itu NU zaman dulu juga kunut, Muhammadiyah zaman dulu juga kunut. Di dalam kitabnya Muhammadiyah tadi itu, yaitu halaman 75 sampai halaman 25 sampai 27. Halaman 25 sampai 27 dikatakan di sana doa kunut itu ada kunut subuh, ada kunut witir. Witir separuh akhir di bulan Ramadan.
Itu ternyata tertera di sana. Bahkan di sana itu ya ada doa kunut persis dengan doa kunut kita. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Di teksnya kitab fikihnya Muhammadiyah. Berarti sama. Tempo dulu sama. Fatwanya Ki Ahmad Dahlan sama dengan fatwanya Ki Haji Hasyim Asy'ari, persis. Kemudian lagi, banyak kesamaannya, ini saya ambil yang penting-penting aja, ubudiyahnya aja. Dalam kitab itu halaman 25 juga ada begini, wacan sholat lan maknani. Babnya itu wacan sholat lan maknani. Kalau di bahasa Indonesia kan bacaan sholat dan maknanya. Di sana ada pakai usolli. Jadi sebagian orang Muhammadiyah gak usah pakai usolli tapi langsung takbir. Kalau kita kan dilafatkan dulu kan, usolli fatuhri arba'a raka'atin mustaqbil kiblat. Kan gitu kalau kita. Kalau Muhammadiyah yang sekarang gak usah langsung takbir, langsung hatinya bilang usolli. Ternyata ada lafaz usollinya dalam kitab itu. Artinya ada talafutnya. Artinya sebelum sholat dianjurkan juga membaca usolli. Sama dengan NU. Bahkan sebagian Muhammadiyah nggak usah baca kabirau walhamdulillah, nggak usah, langsung Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin langsung. Tapi kalau NU ada kabirau, namanya doa iftitah. Ternyata di buku Muhammadiyah tadi itu, kitab fikih Muhammadiyah, yaitu penerbit Muhammadiyah bagian Taman Pustaka Yogyakarta, itu di halaman 25 ternyata tertera juga doa iftitah. Dianjurkan juga baca doa iftitah. Dari sini paham kenapa saya senang dua organisasi ini, karena dua organisasi ini ternyata mirip sama NU dan Muhammadiyah. Tapi saya tetap memilih NU karena kiai kita NU semuanya. Nah kemudian kenapa ini bisa berbeda? Kenapa bisa awalnya sama, kenapa berbeda? Jadi gini, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu pernah mondok satu pondok, bahkan satu kamar dengan pendiri Muhammadiyah, namanya Kiai Ahmad Dahlan. Sebelum ke Mekah itu Kiai Ahmad Dahlan itu namanya Muhammad Darwis. Nama aslinya siapa? Muhammad Darwis. Lebih tua kurang lebih selisih 2 tahun lah, sepuan Kiai Haji Muhammad Darwis daripada Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Jadi kalau mondok dulu Kiai Muhammad Darwis manggil Kiai Haji Hasyim Asy'ari Dek Hasyim, karena adik umurnya lebih kecil. Kalau manggil Kiai Darwis pendiri Muhammadiyah manggilnya Kang, kakak gitu. Mestinya kalian kalau mondok kayak gitu, manggil Dwi Cacak Dwi gitu harusnya ya. Ya, manggil sapi adik sapi. Harusnya zaman dulu kayak gitu, asik. Persahabatan dua sahabat ini mondoknya di mana? Mondoknya di Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat yang ada di Semarang. Memang terkenal ngalim. Mulai dari Mekah ini, jebolan Mekah pulang, memang luar biasa Kiai Haji Soleh Darat ini. Dua muridnya hebat-hebat, namanya Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Muhammad Darwis. Setelah pindah ke Mekah, baru di Mekah Kiai Haji Muhammad Darwis diganti dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan bergerak di perkotaan, punya organisasi namanya Muhammadiyah. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari bergerak di pedesaan, punya organisasi besar namanya Nahdlatul Ulama. Satu guru. Makanya ketua Muhammadiyah yang kemarin baru meninggal bulan ini juga tanggal 2 kemarin, namanya Kiai siapa ya, Yunahar Ilyas. Kiai Yunahar Ilyas itu pernah mengatakan bahwa selama hidupnya Kiai Ahmad Dahlan ini banyak mengikuti versi madhab Syafi'i. Selama hidupnya banyak menggunakan madhab Imam Syafi'i, ya kunut, sholat tarawihnya ya 20 sama dengan kita, mirip dengan kita, sama persis, karena satu guru. Kan nggak mungkin ya mondoknya sama kemudian amaliyah ubudiyahnya beda, kan nggak mungkin. Jadi mondoknya sama. Oh, apa Kiai Ahmad Dahlan terpengaruh di Mekah? Ya nggak mungkin dong. Setingkat orang sealim Kiai Ahmad Dahlan yang sudah punya pondasi kuat di Mekah, otomatis belajar kepada orang-orang yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah, seperti Syekh Muhammad Abu Bakar Asy-Syata, pengarang
I'anatul Thalibin, itu gurunya juga. Makanya amaliyahnya ketika pulang sama karangan kitab fikih Muhammadiyah ketika ditasheh dilihat oleh Kiai Ahmad Dahlan pasti sama dengan Nahdlatul Ulama, cuman bedanya bergeraknya beda, yang satu bergerak di pedesaan, yang satu bergerak di perkotaan. Makanya deloken Muhammadiyah itu paling bagus kalau buat sekolahan, rumah sakit, pinter-pinter. Orang NU buat rumah sakit, rumah sakit gak ono sing berhasil. Buat sekolahan gak ono sing jarang sing berhasil. Tapi orang Muhammadiyah suruh buat pesantren ya gak bisa. Orang NU pesantrennya besar-besar, kuat-kuat, dia punya kelebihan sisi masing-masing. Lah perbedaan ini dimulai dari kapan? Lagi penting sampean kudu ngerti. Perbedaan ini dimulai dari kapan? Kok dulu sama, sekarang kok agaknya berbeda? Perbedaan ini dimulai dari munculnya yang namanya majelis tarjih. Jadi di Muhammadiyah itu ada perkumpulan orang-orang alim, orang-orang pinter berkumpul di satu banom tertentu ya. Itu namanya majelis tarjih. Majelis tarjih itu berdiri kurang lebih di tahun 937. Yaitu pada waktu itu ketua Muhammadiyahnya namanya Kiai Haji Mas Mansur. Jadi Kiai Haji Mas Mansur itu kalau nggak salah ketua umum Muhammadiyah versi keempat, jadi tahun keempat. Jadi Kiai Ahmad Dahlan, terus siapa lagi, terus Kiai Mas Mansur. Kiai Mas Mansur membuat majelis tarjih. Amaliyah Muhammadiyah yang sama dengan NU kemudian dibahas lagi. Salah satunya kunut, nggak ada. Salah satunya sholat taraweh yang asalnya 20 jadi 8. Kalau Muhammadiyah yang dulu berarti persis dengan kita. Setelah adanya majelis tarjih ini, kemudian banyak ubudiyah Muhammadiyah yang akhirnya banyak berubah. Boleh enggak? Selama masih dalam koridor madzhabul arba'ah silahkan. Nah, tapi itu kan masih golongan furu'iyah ya. Ya ono sing sholat tarawih 8, ya ono sing kunut, ono sing enggak, itu kan masalah khilafiyah. Kalau saya tidak masalah, tapi bagi saya ikut pendiri itu lebih baik. Ikut pendiri itu lebih baik. Ketika Muhammadiyah ditanya, "Loh, kenapa Muhammadiyah kok bisa beda? Di zamannya Kiai Ahmad Dahlan sholat tarawih 20 pakai kunut, tapi kenapa lambat laun kok jadi beda?" Salah satu majelis tarjihnya menjawab, karena Muhammadiyah itu organisasi Muhammadiyah, bukan Dahlaniyah. Karena yang mendirikan kan Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau Dahlaniyah ya harus sesuai dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini bukan organisasi Dahlaniyah, tapi organisasi Muhammadiyah. Kalau NU masih sama. Jadi mulai dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari sampai kita sampai sekarang masih dikokohkan oleh pesantren-pesantren yang amaliyahnya sama dengan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Makanya saya bersyukurlah hidup di Nahdlatul Ulama ini, bersyukur karena terjaga mulai dari Kiai Hasyim Asy'ari sampai Kiai Haji sampai sekarang ini, sampai sama ubudiyahnya. Tapi kalau di Muhammadiyah memang ada perbedaan. Boleh nggak seperti itu? Lah saya terangkan lagi, kalau itu pilihan dari Muhammadiyah ya sah-sah saja selama masih dalam koridor furu'iyah, masih dalam koridor khilafiyah. Ono wong NU seumpamane mau tarawih 8, ya silahkan toh. Tapi kalau NU yang sejati ya NU-nya tetap tarawihnya 20 meskipun cepet. Karena orang NU itu 20 tapi cepetnya Masya Allah. Muhammadiyah 8 lama. Bagus yang mana ini? Wallahu a'lam. Ya. Ya itu NU pakai kunut, sana nggak pakai kunut, ya silahkan. Tapi itu apakah nanti akan keluar dari manhaj Islam? Ya tidak, karena itu masalah furu'iyah. Kita sudah biasa berbeda masalah furu'iyah. Cuman bagi saya, kalau saya pribadi, harusnya kalau saya ikut pendiri itu biasanya lebih selamat. Nah kita alhamdulillah akidah ubudiyah, bukan akidah. Kalau akidahnya masih sama, ubudiyah yang dikomandani Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikuatkan oleh pondok-pondok pesantren yang menyebar di seluruh Indonesia sampai sekarang amaliyahnya masih sama. Jadi itu kenapa NU dan Muhammadiyah kok bisa beda gitu loh. Padahal aslinya sama. Cuman hanya sebatas furu'iyah. Bagi saya kalau saya pribadi lebih ya mantep, lebih senang ngambung ikut ke para ulama dari Nahdlatul